Kayak tim aku tuh kacau gitu. Soalnya tuh ada orang yang nggak jujur gitu. Soalnya itu agak sulit sih. Ke kitanya jadi kayak membebankan gitu ke semua orang. Pasti kan untuk mendapatkan pengalaman terbaik itu ada sebuah kesulitan atau rintangan gitu. Tapi Teteh itu masih tetap konsisten untuk menjalani itu. Ada yang kayak gimana Teh contohnya? Contohnya deh, udah nanya-nanya, nggak jadi beli. Alasan-alasan itu nggak membuat kalian menjadi maju. Lupakan segala macam alasan itu, mulai belajar, mulai tekun, jangan mudah menyerah. Tes, halo, cek sound, cek ombak, apa sudah muncul? Oke. Hana Duel Set, cerita dari Lengkong. Cerita satu. Cerita semua. Oke, mantap. Sekarang tuh kita ada di mana sih, Gin? Kita tuh sekarang ada di Lab Radio Visip Unpas. Oh, ternyata ini ya yang namanya Lab Radio tuh. Aku sebagai maba sih baru pertama kali loh menginjakan kaki ke lab seperti ini. Bener, apalagi ini tuh perdana podcast kita gak sih? Kayak, wow, keren banget gak sih kita? Asli. Nah, sekarang tuh kita mau ngapain sih di sini tuh? Kita sekarang ada di CDL Season 3 Episode 4. Oh, di Season 3 Episode 4 nih kita mau bahas tema apa sih, Gin? Kayaknya tema yang serius banget gitu, kayak... Iya ya, cukup serius. Gitu. Atau mungkin dia emang serius gitu, karena ini pendidikan gitu, edukasi. Tentang gitu, motivasi untuk para benar maba, sekali. mahasiswa Visip Iya. Unpas. Dan sekarang kita udah mengundang tamu yang hebat banget, narasumber yang hebat banget. Benar. Gimana kamu sebagai maba gitu, tugas kuliahnya? Yang tadi kamu bilang? Kayaknya kita belum kenalan deh. Iya juga ya. Iya, bener. Oke, kenalin, aku Andre. Aku Regina. Saya dari program studi ilmu komunikasi. Aku juga Angkatan- ilmu komunikasi. angkatan 2022. Iya, kan kita maba ya. Sekarang Iya. tuh maba tuh kayak tugasnya banyak banget gak sih? Kayak makalah, karya tulis ilmiah, terus kayak capek banget. Iya, seserius itu. Kata ketik juga. Emang maba sekarang tuh sebanyak itukah tugasnya gitu? Bener, kayak tapi aku lebih kaget sama orang yang udah capek kuliah, dia juga capek kerja. Kayak hebat banget gak? Iya, jadi penasaran gitu. Mereka gimana sih memanage waktunya gitu antara kuliah dengan bekerja? Iya Kayak gak sih? aku pun udah pulang ke rumah tuh kayak dikasih tidur tuh udah enak banget gitu, tapi mereka masih bisa kerja. Nah, hebat iya. banget. Oke, mungkin untuk menjawab rasa penasaran, Kita langsung kenalin aja kita langsung orang kenalin yang aja ya, hebat karena banget. kita sudah mengundang salah satu narasumber, yang benar hebat sekali. banget. Oke, boleh langsung. Kenalin. Halo Teteh. Halo, Teteh. Semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Azmi. Aku dari program studi ilmu komunikasi, dan kesibukan aku sebagai mahasiswa, dan juga aku kerja freelance di beberapa mitra program pelatihan kelas yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu program Kartu Prakerja. Dan juga aku punya bisnis lain yang aku bikin sendiri sama partner aku berdua. Jadi kita itu bikin sekalian promosi gitu ya. Boleh, Oh, iya. boleh banget sih. Iya dong. Bikin nggak mod apa-apa. game Aero Simulator bis. iya? Nah, kalau kalian keren. notice nih, kalau kalian tahu kalau live streamer gitu kan suka ada live streaming di Iya. Sering gitu. YouTuber di Facebook atau di YouTube, itu tuh mereka memainkan simulator itu. Jadi kita bikin mod gamenya, jadi bagian yang ngedesain dan menyusun konsep itu teman aku, yang satu lagi, nah aku di bagian promosi dan administrasi. Gitu. Oh Keren gitu, banget iya. Jadi Teteh ada dua gitu, yang tadi yang sebagai Freelance yang utama aku Freelance. sendiri, dan juga kerjaan berdua sama partner aku. oh yang tadi permainan itu game. Ya, yang bikin mod game itu. Lihat, ternyata pekerjaannya lebih dari satu ya. Lebih Iya. dari yang kita perkirakan. Wow, Bayangkan gitu. bayangkan. Iya. Nah, Teteh kan tadi bilang Teteh ilmu komunikasi ya? Iya. Di ilmu komunikasi tuh kayak berhubungan gak sih sama pekerjaan Teteh yang Teteh jalani sekarang, kayak apa aja yang iya yang apakah di jurusan itu tuh
emang mendukung banget. Iya. Oke. Jadi kalau yang aku sedang kerjakan ini kan kalau di program kelas pelatihan ini aku di Skill Academy dan Karirmu. Awalnya aku di Karirmu, lalu awalnya aku di Skill Academy lalu di Karirmu. Nah, kalau berhubungan dengan ilmu komunikasi berhubungan banget karena aku di bagian marketing official gitu. Di mana aku mempromosikan produk tersebut, kita kan harus bisa komunikasi sama customer dan klien. Oh iya, Gin. Jadi emang pakai gitulah, emang cocok lah pokoknya mah. Iya Ya sih. kan? Iya. Teteh tuh semester 3 berarti ya? Iya, semester 3. Oh iya, semester 3. Angkatan 2021. Kan kalau misalkan kuliah tuh pasti banyak tugas, kesibukan. Nah, cara Teteh buat manage waktu tuh manage waktu antara kuliah dan kerja tuh gimana? Kalau manage waktu karena aku freelance dan punya usaha sendiri. Jadi kalau di freelance itu kan kita nggak tiap hari, tergantung job desk kita. Asalkan harus tepat waktu saat pengumpulan kerjaan itu. Ada tanggal-tanggal waktu kayak deadline, kamu harus selesai tanggal segini, jam segini. Nah itu kalau bisa jangan pas mepet-mepet. Kalau antara memanagenya sama tugas-tugas kuliah, biasanya aku kalau tugas kuliah kan nggak selalu ada tugas terus kan, karena masih semesteran awal. Iya. Nah, memanagenya kalau biasanya aku kerja itu malam-malam, kalau ngerjain tugas itu pulang kuliah, makanya aku nggak masuk organisasi atau UKM di kampus seperti itu. Karena udah waktunya terbuang banyak juga kalau ikut dua-duanya gitu ya. Iya. Jadi Takutnya nggak manage gitu iya, kan, nggak manage. takutnya keteteran gitu. akhirnya. jadi ngerjain dulu tugas kuliah, Ya, baru kalau bisa itu baru kerja kerjaan. pekerjaan. Atau kalau kerjaan udah beres, beresin dulu nih kerjaan karena mau deadline. Besoknya aku beresin dulu saat itu juga karena kalau deadline tugas masih lama, ya udah itu tergantung situasi aja kayak gimana. Gitu. Oh jadi, nah sekarang itu kembali tarik ke lebih awal lah. Jadi apa sih motivasi Teteh untuk bekerja sambil kuliah gitu? Oke. Ini sedikit panjang ya ceritanya. Oh nggak apa-apa, itu Panjang. seninya di situ. Iya, betul. Ya, kenapa aku memilih motivasi untuk bekerja? Saat itu kan aku gap year, nggak keterima di salah satu kedinasan dan PTN. Nah, karena kosong nih waktu, nggak mau nganggur. Karena aku dari background akuntansi dari SMK, ya udah aku memanfaatkan ilmu yang aku udah punya nih, basic akuntansinya seperti apa. Alhamdulillah waktu itu aku diterima kerja di salah satu perusahaan industri bagian finance staff di bagian khususnya di pajak gitu. Nah, saat itu kan yang menjadi motivasi aku untuk kerja itu sebenarnya ada pressure dari lingkungan. Karena lingkungan terutama keluarga aku, saudara-saudara aku masuk PTN. Nah, karena aku sendiri yang masuk PTS, itu agak berat ya. Iya pasti sih. Nah, untuk gimana sih nyamain value-nya sama mereka. Nah, kalau aku kuliah doang sama kayak mereka, ya udah mending aku kerja. Gimana aku jadi percaya diri kalau ngobrol sama mereka dan bahkan mungkin kita jadi sama value-nya. Dia di PTN, aku di PTS, tetapi aku di PTS bisa membiayai semua dari awal kuliahku sampai sekarang sendiri. Wih, Keren banget. gak nyangka itu. Wow. Itu sih kayak pasti banyak orang pengen sih di posisi kayak gitu kan. Iya gak? Termasuk aku juga. Iya sih, aduh. Ya alhamdulillahnya ada rezekinya gitu. Selama kita mau berusaha memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Dan juga kalau motivasi lainnya itu kan sebuah kebutuhan ya. Kalau dari keinginan aku, kenapa harus aku bekerja? Aku pengen CV aku lengkap. Dimana aku gak mau kalau nanti aku lulus kuliah, CV aku kosong. Misalkan aku sama lah kayak mahasiswa lainnya. Misalkan ya masuk organisasi atau UKM. Tapi aku pengen ada hal-hal yang memang sudah aku dapetin nih. Karena ada pengalaman kerja, aku pengen manfaatin terus sampai sekarang. Biar CV aku bisa berguna buat nanti aku udah lulus di kuliah. Itu adalah motivasi aku antara kebutuhan dan keinginan. Oh, jadi tarik bahasanya itu kebutuhan dan keinginan. Iya. Gitu.
Nah, Teh Ami ini sebagai staf dan mahasiswa nih, pengalaman yang paling berkesan dan berkenan buat diceritain ke orang lain gitu, yang bisa diceritain apa sih Ya pengalaman jadi paling biar sebagai dorongan lah. Wah sharing gitu, ternyata seru gitu. seru gitu. Kalau pengalaman terbaik selama bekerja, entah itu sebagai staff atau freelance, sampai saat ini sih pengalaman terbaiknya itu aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi bisa menerapkan ilmu yang sudah aku pelajari di pekerjaan. Yaitu kan tadi aku udah bilang pekerjaan aku sebagai marketing officer, di mana aku harus menanggapi atau melayani para customer gimana pun caranya, karena aku udah belajar ilmu komunikasi nih. Dengan adanya aku belajar ilmu komunikasi, jadi kita tuh kalau nanggepin si customer atau klien, gimana caranya biar dia tuh tertarik beli produk kita. Nah, itu kan kuncinya di komunikasi. Itu pengalaman terbaik, dan juga relasi. Dari situ aku mendapatkan beberapa relasi. Jadi kayak kita kan nggak selalu ngomongin hal-hal tentang pekerjaan. Jadi relasinya itu ya misalkan dia nggak beli produk aku nih, tapi aku tetap kayak nanya sekarang kesibukannya apa gitu kan. Nah, itu menjadi relasi aku sebagai mahasiswa untuk bisa lebih lebih punya dorongan lah buat kedepannya. Oh, bisa seperti mereka tuh kayak gimana sih. Nah, itu pengalaman terbaik menurut aku, dan juga memanfaatkan waktu yang ada gitu. Dan juga materi yang aku dapat itu juga pengalaman terbaik sih. Untuk iya sih itu ya. Iya itu. Dan dari situ kan, dari pengalaman-pengalaman yang aku udah dapat nih, itu menjadikan aku sebagai kedepannya aku ada yang kurang nih apa. Dari pengalaman-pengalaman itu kan pasti dari pengalaman terbaik itu kan pasti kita ada kekurangannya. Nah, kita jadi ada belajar nih ke depannya untuk kayak gimana. Itu membuat aku jadi lebih lebih semangat lagi, karena pengalaman itu nggak bisa didapatkan oleh semua orang. Seperti itu. Oh gitu ya Teh. Seru juga ya. Seru gitu. banget sih. Jadi pengen. Apalagi yang materinya. Iya tuh itu mah. Kan itu tadi adalah pengalaman terbaiknya gitu kan. Ya, benar. Pasti kan untuk mendapatkan pengalaman terbaik itu ada sebuah kesulitan atau rintangan gitu. Tapi Teteh itu masih tetap konsisten untuk menjalani itu. Tah bagaimana Teh itu? Mungkin pertama bisa cara melewatinya gitu. Ya, bisa ceritain dulu hambatannya, rintangannya gitu. Oke. Hambatannya mungkin dari aku manage waktu. Pernah aku sedikit cerita dulu ya nih. Iya. Karena waktu kemarin hectic banget syuting live film, syuting videografi, sampai aku kayak nelantarin nih si kerjaan-kerjaan aku, dan dikerjain pas mepet mau deadline. Dan akhirnya pas itu kan pakai sistem di upload kerjaannya itu. Pas itu H-1 mau ditutup si kerjaan itu, maksudnya tuh deadline-nya. Ternyata sistemnya udah nolak, otomatis aku nggak dibayar gitu. Iya, lumayan itu rugi waktu. Karena menurut aku dari situ tuh jadi kayak nyesel aja gitu. Iya. Kenapa nggak dikerjain dari sebelumnya? Tapi kalau dikerjain dari sebelumnya susah juga memanage waktunya tuh, karena syuting tuh capek gitu kan, pas pulang rumah tidur gitu, belum ngerjain jadi keteteran banget. Belum ngerjain kerjaan, terus tugas-tugas yang lain di perkuliahan. Ya itu sih mungkin hambatannya di waktu. Kalau rintangannya mungkin sejauh ini nanganin customer yang lumayan agak ngeselin, tapi gimana ya? Aku juga butuh gitu. Pasti sih. Butuh, tapi dia ngeselin banget. Iya, gimana ya? Tapi kita butuh. Ada yang kayak gimana Teh contohnya? Kayak udah nanya-nanya, nggak jadi beli. Tapi nggak apa-apa sih. Banyak sih. Mungkin hari ini nggak beli, tapi besok atau ya kemudian hari dia beli. Asalkan kita nggak usah jutek sama customer gitu. Melayani dengan baik, komunikasinya juga. Iya. Komunikasinya juga harus tetap enak lah gitu buat customernya. Jangan jutek juga kita. Dia nggak beli, misalnya kita ya udahlah, kalau nggak mau beli nggak usah gitu. Nggak mungkin gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, lain kali waktu ya Kak gitu. Kalau aku komunikasi itu kan lewat chat ya,
nggak lewat langsung kayak gini. Jadi ya udah. Kalau komunikasinya dari awal udah bagus, pasti nanti dia datang lagi gitu. Iya gitu, karena kita kan meyakinkan. Kalau kita jutek dari awal kayak pasti dia juga udah mau gitu kan. Ke toko lain aja lah gitu. Iya benar. Iya Terus salah satu berpengaruh ya itu yang komunikasi berpengaruh. Yang berpengaruh itu komunikasi. Makanya bisa dari jurusan aku ini bisa diterapkan dengan pekerjaan aku. Jadi rintangannya itu tadi mungkin sejauh ini rintangannya itu melayani customer yang ngeselin. Kalau hambatannya ya mungkin di waktu aja. Mungkin teh apa sih yang membuat teteh itu untuk konsisten gitu kan? Tadi udah disebutin hambatan di tangan ternyata sesulit itu ya. Nah tapi teteh itu masih menjalani. Bagaimana itu? Gimana? Kenapa konsisten? Pertama karena butuh. Bener. Oh iya, karena tadi mungkin udah disebutin ya. Nah, aku percaya kalau kita kerja keras akan mendapatkan hasil, dan itu beneran nyata. Karena aku pernah dimana aku udah kayak banyak banget berusaha, udah coba mempromosikan di beberapa platform, tapi ya hasilnya biasa aja. Tapi ngelihat orang lain kok dia bisa ya bulanan sampai puluhan juta, kenapa aku nggak bisa? Dari awal kayak ke-trigger aja gitu untuk dia juga bisa, aku juga bisa. Aku harus bisa gitu. Iya, kenapa enggak gitu. Makanya aku tetap konsisten. Nih dari waktu misalkan aku dari perjalanannya itu gak mudah. Dari awalnya yang bulanannya itu dapat sebulannya di bawah 1 juta. Sampai di mana titik kurang dari 1 bulan itu mendapatkan lebih dari 10 juta, kurang dari 20 juta. Gitu pertengahan. Dan itu konsisten selama 4 bulan, namanya juga freelance, gak ada yang stabil, semuanya pasti naik turun. Tergantung bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu. Sangat menggiurkan ya gini. Maka kita harus coba. Iya tuh harus. Nanti ya. Jadi kita tuh harus mencoba setiap kesempatan gitu ya teh. Iya, kesempatan yang ada. Karena apalagi kita masih di usia muda. Iya, benar. Ya itu. Karena kalau kata Zawi Nur itu kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Iya, betul banget. Apalagi yang masih muda-muda, kalian masih mahasiswa, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Iya, betul. Untuk mencari pengalaman. Ya, dari tadi nih kayak kita ngomongin kehidupan jadi staff, mahasiswa. Kan ada dong pasti lingkungan pertemanan. Teteh ngerasanya kayak beda nggak sih gitu? Lingkungan di pekerjaan sama lingkungan di kampus gitu, pertemanannya sangat beda. Wah, beda. Kalau aku boleh nih diceritain kayaknya. Kalau aku sebagai staff waktu sebelum kuliah kan itu tuh emang beda banget, dimana waktu itu aku di perusahaan itu masih 18 tahun, masih sangat muda. Dan aku yang paling muda di situ, harus mengerti bagaimana menghadapi senior ya, adalah hal-hal seperti itu. Pasti gitu ya. Kayak harus menyeimbangi gimana kalau kita berperilaku tuh ya gimana pun caranya kita harus tahu nih karakter seseorang tuh kayak gimana. Beda kalau kita sama orang yang seumuran ya ngomong biasa aja gitu, nyantai. Kalau sama mereka agak kaku gitu. Kalau di freelance, karena aku bukan sebagai staff, kalau di freelance setelah jadi mahasiswa itu biasa aja karena freelance itu kan lewat platform online. Jadi nggak terlalu berkomunikasi secara langsung. Jadi via virtual aja. Kalau Zoom Meet kayak gitu-gitu lah. Kalau ini rapat. Jadi nggak langsung kayak ngomong face to face, nggak kayak gitu. Seperti itu. Seperti itu pertemanannya. Kalau dari segi pertemanannya. Teh ada saran nggak sih buat kita sebagai mahasiswa yang mau mencoba kuliah sambil kerja gitu, atau gitu. Ada yang mungkin buka usaha berdagang gitu, gimana? Ada saran nggak teh? Saran aku kalau kalian pengen mencoba menambah penghasilan itu sebenarnya banyak buat relasinya, karena sekarang kan udah di zaman era digital, semuanya tuh serba mudah. Kalau kalian bisa memanfaatkan sesuatu itu, misalkan nih aku beli handphone atau laptop, harganya itu misalnya 10 juta. Dari harga 10 juta itu aku bisa menghasilkan berapa? Kalau bisa balik modal, kalau bisa lebih dari itu. Misalkan kamu punya handphone. Dari handphone itu kita bahas lah
yang nggak punya pengalaman. Yeah. Misalkan kalau aku kan punya pengalaman sebelumnya karena dari SMK gitu kan, punya background. Iya. Kalau kalian misalkan benar-benar pure nggak ada pengalaman sama sekali gitu, cuman mahasiswa. Tapi kalian kan punya kesempatan. Kesempatan itu misalkan kalian dikasih sama orang tua produk elektronik yaitu handphone. Nah, dari handphone itu kalian bisa memanfaatkan dari si handphone yang kalian beli. Bisa nggak sih aku tuh bisa menghasilkan uang? Pasti bisa. Tapi kalian harus terus cari atau tekun konsisten apa yang kalian sukai. Misalkan kalian pengen jadi content creator. Nah, itu kan nggak mudah jadi content creator. Nah, ada proses. Iya, ada prosesnya. Dan itu nggak instan. Nah, itu kalian harus pelajari dan jangan mudah menyerah kalau kalian memang serius pengen menjalani itu. Jadi, menurut aku buat anak muda, I think gak usah banyak alasan. Iya. Misalkan aku tidak punya pengalaman yang pernah kamu miliki, gak punya fasilitas yang kamu punya, gak punya kesempatan ini itu. Alasan-alasan itu gak membuat kalian menjadi maju. Lupakan segala macam alasan itu, mulai belajar, mulai tekun, jangan mudah menyerah. Dan juga harus bekerja keras. Kalau kalian konsisten dan apa yang kalian pengen gapai atau ada tujuan, aku percaya suatu saat nanti akan paid off atau usaha-usaha kalian akan terbayarkan. Begitu. Iya ya, jadi Termotivasi banget ya. benar. Jadi kita tuh harus berani mencoba lah gitu ya, Teh. Iya, Harus begitu. segala dicoba lah gitu. Kalau bisa Iya. seperti itu. Nah, mungkin dari tadi udah serius banget. Serius ya. banget. Jadi, Kayak Kayak agak tegang ya. tegang. harus refreshing dulu lah. Gimana nih? Kayaknya kita mending main game aja nggak sih, games? Ah iya, gamesnya tuh sama, ada edukasinya juga ya kan? Iya. Iya. Kita main This or That. Iya. Oke. Ini atau itu ya, kita pilih yang mana? Gitu. Yang pertama tuh Teteh mendingan work hard atau hardly working. Work hard. Why? Kenapa work hard? Karena menurut aku work hard itu akan membuahkan hasil yang nyata. Karena aku udah mengalami itu. Tapi work hard itu harus diiringi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Iya. Karena katanya kan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya betul. Aku tuh senyaman apapun di situasi yang memang misalkan harus begadang, harus ya cuman tidur 2-3 jam nggak apa-apa. Tapi itu membuahkan hasil yang nyata. Menurut aku seperti itu. Mending work hard. Oke. Yang kedua ada produktif in the morning atau produktif in afternoon. Kataku mending pagi-pagi. Kenapa tuh? Iya, morning Kalau person pagi-pagi banget tuh kayak moodnya tuh naik Masih, aja iya. gitu, masih fresh. Iya. Masih Tapi fresh. kalau udah sore tuh kayak Udah capek, lesu udah gitu. lesu, udah apalagi kalau hujan, pengennya Aduh, tidur. mending tidur Ngeselin deh. sih. Gitu. Iya. Kayak, males. Kalau aku biasanya ngerjain kerjaan atau tugas-tugas pagi atau malam itu. Gadang lah. Iya benar. Soalnya sunyi di rumah gitu, jadi lebih tenang aja. Kalau malam gitu. Kalau pagi ya biasa aja gitu lah. Berarti suka kurang tidur gitu Teh ya? Iya. Sering. Iya sih ya. Biasanya tidur berapa jam tuh? Kalau tergantung kerjaan. Waktu aku kerja sebagai staf pajak itu aku pernah nginep di sana karena harus tutup buku. Jadi aku kerja biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu tuh normal. Iya. Kalau nggak normalnya ya mungkin pulang subuh-subuh gitu. Terus kerja lagi jam 8-nya. Kalau sebagai freelance itu biasanya tergantung target kita yang mau kita dapetin tuh berapa nih. Kalau emang aku memang benar-benar serius nih pengen punya target-target kayak orang lain, dapat penghasilan sebulannya itu range angkanya lebih dari 10 juta, ya aku juga harus berani ngorbanin waktu aku untuk enggak tidur gitu. Bukan enggak tidur sih, begadang. Tidurnya cuma 2-3 jam aja. Kayak gitu. Oke, selanjutnya money or knowledge. Knowledge lah. Kalau money, kalau kalian punya uang tapi nggak punya pengetahuan, kayaknya akan tersesat. Iya, sama aja bohong ya Teh. Soalnya kalau kalian punya uang nih,
Oke, kalian dari keluarga yang emang stabil atau orang tuanya emang kaya ya. Terus kalian dikasih uang, tapi kalian nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmunya. Oke, bisnis ini, tapi bangkrut. Awal-awal mungkin naik, sananya udah terbengkalai. Karena kalian ditipu sama orang, sama pegawai kalian. Jadi kalian cuma punya uang doang. Tapi kalau kita punya pengetahuan, meskipun tidak punya uang, menurut aku kalau pengetahuan itu sangat penting. Dimana pengetahuan itu sangat penting kalau kalian memanfaatkan pengetahuan itu dengan baik dan memanfaatkan di mana kesempatan yang ada. Seperti itu. Iya. Ya, jadi kreatif ya, kita harus kreatif. Iya, betul. Nah, Teh, untuk selanjutnya Teh mending bekerja sendiri atau bekerja sama gitu, bekerja sebagai tim? Agak sulit sih. Sulit ya. Iya. Tergantung timnya. Timnya gimana dulu nih orangnya. Kalau nggak enak mending sendiri kayaknya. Ya benar. Iya sih, benar. Soalnya kalau di tim itu kayak pengalaman pernah di kayak tim aku tuh kacau gitu. Soalnya tuh ada orang yang nggak jujur gitu. Soalnya itu agak sulit sih. Ke kitanya jadi kayak membebankan gitu ke semua orang. Sedangkan kalau kita kerja sendiri ya udah bebannya cuma diri kita sendiri, tanggungannya dan tanggung jawab itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sedangkan kalau tim itu kan bukan cuma kita yang dipikirin, tetapi orang lain juga. Takutnya kalau misalkan kita di tim nih kerja di suatu perusahaan, itu kan yang berdampaknya bukan kita doang, tapi orang lain juga yang punya perusahaan itu. Sedangkan kalau kita kerja sendiri, ya yang sekuensinya ya kita aja gitu. Misalkan kayak aku nih punya bisnis sendiri, bikin board game gitu. Kalau kita kerja sendiri misalkan produknya nggak bagus, ya itu tanggung resiko sendiri. Sedangkan kalau di tim itu kalau produknya nggak sesuai target, ya ruginya itu semuanya gitu. Salah semua. Tergantung situasinya kayak gimana. Iya. Buat selanjutnya, Teteh ini lebih milih freelance di bidang yang udah dikuasai atau di bidang yang baru dikuasai gitu? Aku pengennya sih kalau freelance itu karena aku sekarang lagi libur selama 1 bulan karena terakhir itu Desember dan programnya itu dari pemerintahnya akan dimulai lagi di Januari akhir katanya. Kemarin persnya kayak gitu sih bilangnya. Januari sampai Maret. Mungkin kalau freelance itu kan kerja di orang lain ya, nggak punya usaha sendiri. Pengennya sih punya usaha sendiri gitu. Misalkan yang sedang aku garap sekarang, pengennya jadi content creator seperti itu. Ya. Yang benar-benar sendiri. Kalau yang bisnis kan itu berdua sama teman aku, Iya. sama partner aku. Jadi Teteh tuh waktu SMK tuh jurusan akuntansi gitu Iya, ya Teh ya. akuntansi. Jadi ada background akuntansi, masuk pajak. Dari pajak itu ada kan pengalaman di bagian admin juga pajak itu. Jadi aku bisa ngehandle di bagian admin di skill, akademi dan karirmu. Kalau sekarang sih lebih backgroundnya, lebih tepatnya kalau di admin kan yang nyambung sama akuntansi itu kan di karirmu. Kalau di skill akademi lebih ke marketing official. Iya, jadi masuk ilmu komunikasi gitu ya Teh? Iya, kalau lupa itu nggak diceritain. Aduh, Boleh? iya kan dari akuntansi itu ke ilmu Agak komunikasi bingung ya? Iya. Oh iya juga ya. Aku tuh Bingung juga ya? Bertanya-tanya. Iya. Sebenarnya dari awal aku juga pengennya lanjut akuntansi, cuman karena aku waktu kerja di pajak, aku tuh nggak bisa mempresentasikan suatu laporan keuangan dengan baik komunikasinya, dimana aku harus lapor ke konsultan pajak. Konsultannya tuh nggak ngerti apa yang aku omongin, kayak bolak-balik aja gitu. Iya. Jadi kamu tuh sebenarnya gimana sih, ini masalahnya kayak gimana gitu kan. Nah dari situ aku kayak sedih aja gitu. Kenapa sih aku tuh tahu ini tuh harusnya ngomong kayak gini. Makanya aku yaudahlah masuk ilmu komunikasi aja ya. Biar terlatih gitu ya. Iya biar terlatih. Kan basicnya udah ada, akuntansi, pajak. Kalaupun nanti apply kerjaan aku jadi punya 2 bidang gitu. Jadi ada 2 skill ya, akuntansi dan komunikasi. Iya betul. Mungkin sudah cukup gamenya ya. Ya sudah dong, masa game terus gitu. Sekarang apa dong? Sekarang Apa ya? ngapain Gin? Sekarang ngapain? Sekarang ya dari kesimpulannya dari Teh Ami yang udah dibicarain dari tadi tuh kayak di usia muda tuh masih banyak lah kesempatan kita buat
mencoba hal baru kayak contohnya kerja gitu-gitu kan. Iya. Jadi kuliah sambil kerja tuh ya nggak masalah gitu ya. Asal Gimana kita orangnya gimana gitu. kitanya, Iya. asal kita bisa manage waktu gitu. Iya betul sekali. Tergantung situasinya kayak gimana. Menurut aku kerja sambil kuliah itu nggak terlalu buruk. Tergantung kerjaannya, kerjaan apa dulu. Iya. Jadi kita mah mikirnya enaknya dulu ya gitu. Wih, uang enaknya gitu dulu. ya. Ya, itu nggak instan sih. Aku butuh waktu 2 tahun untuk Tuh, kayak gitu. Iya, kesimpulannya ya dari Pasti berproses. Nah, dari tadi semua dari itu nggak ada yang instan, semuanya itu berproses. Jadi ngelihat anak muda zaman sekarang itu pengennya tuh hasilnya itu instan, Iya. cepet. Tapi gak mau prosesnya. Nah itu, Iya, padahal semua itu dikerjakan dengan kerja keras, dengan mudah menyerah, dan juga kita konsisten apa yang kita mau dan kita tuju. Jadi menurut aku tuh harusnya anak muda tuh lebih kayak giat lagi untuk mendapatkan apa yang mereka mau di kesempatan di saat muda ini. Iya, betul. Kita bisa lihat ya usahanya Teh Ami gitu dari gap year gitu kan. Iya, jadi gap year itu. Iya. Pokoknya mah Motivasi banget. kita tuh harus berusaha lebih lagi gitu. Ya, Kalau tadi juga Teh Ami ada pressure gitu ya yang belum rezekinya di PTN ya. Ya itu pressure dari lingkungan. Iya. Cuman ya. Ternyata rezekinya Iya. Ya di sini itu. sekarang. Wah, iya. lebih Emang dari apa ya? Lebih dari anak-anak PTN yang dibiayain sama orang tua sih. Au. Jadi value-nya agak naik sih dari situ. Jadi nggak sama gitu sama mereka. Karena mereka ya biasa aja gitu, mahasiswa biasa aja yang dibayarin sama orang tua. Kalau aku ya udah nggak apa-apa di PTS tapi aku bisa bayar semuanya. Jadi 100% apa yang aku miliki saat ini itu hasil jadi kerja keras aku dan itu tidak instan. Begitu. Iya. Wih. Mungkin ngobrolnya Udah dulu kali ya. iya ya. Kayaknya udah terlalu dalam nih. Iya. Udah terlalu dalam. Mungkin kita cukupi aja kali ya obrolan kita. Iya. Makasih banget buat Teh Ami udah sharing-sharing buat kita semua menjadi termotivasi Iya, gitu. makasih banyak loh Kak. Iya, semoga Teteh sukses deh Iya. di pekerjaan, di Amin. menjadi mahasiswa gitu. Iya. Mugia di-welcome di segala rupina. Amin. Amin. Iya. Oke, mungkin itu dia teman-teman ya. Jangan lupa selalu pantengin sosial media on cam ya. Pokoknya pantengin CDL episode selanjutnya. Tuh, Iya. karena bakal ada yang lebih seru lagi. Iya, pokoknya mah isinya daging semua lah gitu katanya mah. Wow. Ya. Wow. Pokoknya mah, aku Andre. Aku Regina, pamit undur diri. Aduh, set cerita cerita dari Lengkong. Cerita 1. Cerita semua. Bye. Bye.